Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak mau saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Semua rutinitas atau kerja di kebun sudah lewat. Yang panen justru selesai. Bahkan untuk dusun satu bisa suplai jagung kurang lebih 30 ton. Itu berarti bahwa kotong pun kerja di luar sana ada lain. Karena itu hari Minggu itu hanya 1 atau 2 jam. Datang ke kotong sama-sama kerja gereja punya. Jangan sampai hari Minggu kotong hitung kursi kosong. Amin kok? Amin. Bapak mau saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam budaya Atoni Timor atau Atoin Pahmeto di TTS memiliki budaya etos kerja yang tentunya dijiwai dengan semangat kolektivitas. Kalau beta omong ini kolektivitas, Mas Neno mama tua uap kalan-kalan kolektivitas lenane uap sa. Kolektivitas atau suatu semangat kerja di mana sekumpulan pribadi yang bekerja sama untuk tujuan tertentu dalam kelompok besar atau kelompok kecil untuk waktu yang singkat ataupun waktu yang lama. Semangat kerja sebagai modal dasar atau nipahmeto dalam mempertahankan hidup di tengah-tengah kondisi alam yang kering disebut atau nipahmeto. Ini karena kita ini tinggal di tanah kering, makan makanan kering, orang juga kering-kering. Amin. Iya, saya bilang kering-kering karena semua ini pagi gengenisan. Orang kering-kering. Kondisi alam yang sulit, kondisi alam yang kering dan tandus. Atoni Pahmeto harus berupaya dan bekerja keras untuk menumbuhkan etos kerja atau pembagian kerja. Maka Atoni Pahmeto memiliki 4 konsep kerja. Tadi baru beta tanya di majelis dong Bapak Mama. Yang pertama itu kerja jasmani dan rohani. Meup au afu ma meup bismanaf. Itu kerja untuk jasmani dan rohani. Atau dia pembahasa uap kase bilang kerja sekuler dan kerja pelayanan. Yang kedua, kerja bergilir. Meup maseka. Tadi saya juga pikir ini meup maseka nih. Ini omong bilang apa? Ini hari majelis juga bingung-bingung. Neno itekit meto oke usi. Yang ketiga yaitu kerja bersama atau meup tak buat. Kotong kerja rame-rame. Ini budaya yang tentunya bahwa sampai dengan hari ini juga kotong mas pakai. Mau tanam sawah kotong rame-rame pivoo. Mari kok ini hari ada RW kotong rame-rame tanam sawah. Mau tanam di jagung di kebun juga gitu. Kotong bafo mari kok kotong sama-sama pikir ini jangan tanam ini TJPS ini 2x1 alias sambil berdansa 21. Jadi mesti banyak orang. Ada yang pegang tali, ada yang tikam, ada yang tanam. Itu mesti miut tabua oke. Tetapi ada juga yang keempat disebut dengan kerja pemerintah atau meuplenat. Bapak mama saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Tentunya bahwa etos kerja yang dibagi ini merupakan suatu budaya adat istiadat kehidupan orang Atoni Pahmeto. Bahkan sampai dengan hari ini perkembangan zaman teknologi semakin canggih. Mau bikin apa-apa tinggal saja tekan nomor bintang pagar 88 selesai Om Google kasih tahu. Tetapi ini budaya kerja masih tetap ada. Mau bikin apa-apa kotong bakas tahu. Super rame-rame bikin dan di penghasil jadi baik. Tentunya bahwa pertama Tawari pasal 23
Yang kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini, di bawah perikop orang Lewi dibagi dan diberi tugas. Ini omong soal kerja. Bagian Tawarik ini tentunya dibagi menjadi dua bagian besar. Bagian yang pertama berbicara tentang Salomo diangkat menjadi raja. Itu bagian yang pertama. Tawarik pasal yang ke-23 ayat yang pertama bagian B. Tetapi tentunya dibagi lagi menjadi yang kedua. Pada bagian yang kedua mulai dari ayat yang kedua hingga ayat yang ke-32. Bagian ini tentunya membagi tugas kerja menurut urutan anak-anak suku Lewi. Pada bagian ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11 dibagi untuk Gersom. Pasti ini hari baru ada yang tahu Lewi pun anak itu satu Gerson. Anak sekolah minggu justru tahu lah. Amin. Kau mama guru sekolah minggu. Apalagi yang pemuda dong. Mampentu pemuda. Yang kedua, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-20 dibagi lagi kepada Bani Kehat. Itu anak yang kedua. Yang ketiga ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-23 Bani Merari. Tentunya Bapak Saudara orang beriman dengan pembagian tugas masing-masing. Tetapi dibagi dalam satu kelompok besar, kata firman Tuhan, ada 38.000 orang dari suku Lewi yang dipilih. Yang tentunya sudah berumur 30 tahun. Yang belum jang maksa seti. Yang sudah berumur 30 tahun. Dari 38.000 orang dari suku Lewi itu dibagi tugas kerja masing-masing. Supaya masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab. Sonde baku tunggu, sonde rampas kerja, sonde namkap nonton orang kerja. Kata firman Tuhan 24.000 orang diantaranya bertugas mengawasi pekerjaan di dalam rumah Tuhan. Itu firman Tuhan kasih tahu begitu. Yang kedua 6.000 orang. Tentunya diberi tugas untuk menjadi pengatur dan hakim. Ini masing-masing sudah petugas. Yang 6.000 orang itu jang piko rubu raba, yang lain pun kerja lain. Yang keberikut, yang ketiga 4.000 orang dibagi untuk menjadi penunggu pintu gerbang. Dan yang keempat 4.000 orang yang terakhir dibagi untuk menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik dalam bait suci Tuhan. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Tentunya bahwa Daud tahu benar bahwa dong harus dibagi dalam etos kerja. Supaya ada yang jangan jadi penonton, ada yang jangan jadi pelihat, ada jangan berpangku tangan, ada jangan berampas kerja. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, kenapa Daud mesti kepala sakit? Kasih tinggal kok yang muda-muda yang kerja toh. Kasih tinggal yang muda-muda yang atur. Kenapa Daud harus kepala sakit untuk ada pembagian tugas kepada suku Lewi? Itu pertanyaan yang pertama. Tetapi pertanyaan yang kedua, kenapa sehingga dipilih hanya dari suku Lewi dan yang didaftarkan adalah anak-anak Lewi yang berusia 30 tahun ke atas? Daud memiliki alasan-alasan tersendiri. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Tentunya pertanyaan tadi yang pertama, firman Tuhan pada bagian Tawarik pasal 23 ayat yang pertama atau ayat 1b, ayat 1a. Di situ dikatakan setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur. Artinya ada estafet kerja. Diibaratkan sama seperti orang lari estafet, bawa tongkat estafet untuk sampai ke finish. Orang sonde kerja sendiri-sendiri. Jangan sampai kuat, sonde kuat lari, sonde kuat jalan, sonde kuat bikin ini dan itu, tapi beta harus merayap juga harus sampai finish. Pada bagian ini tentunya Daud menyadari benar bahwa Daud telah menjadi tua dan lanjut umurnya. Maka dipilih atau diangkatlah Salomo
menggantikan dia sebagai raja. Tetapi tentunya juga bahwa dalam satu pergumulan besar, bahwa Daud adalah otak intelektual membangun bait suci. Subangun abis, nah siapa yang mau urus itu bait suci? Salomo harus urus ini rakyat, seluruh rakyat di Israel. Siapa yang harus urus ini bait suci? Karena itu tentunya bapak-bapak saudara orang beriman, dalam tugas tanggung jawab yang besar membangun bait suci, maka Daud sudah harus mempersiapkan dan mengatur tugas kaum Lewi dalam membantu anak-anak Harun, membantu dalam melayani di bait suci. Harus ada penerus, harus ada pengganti, harus ada generasi selanjutnya, dan harus ada yang melanjutkan ini pekerjaan. Karena itu Daud bukan hanya memilih seorang raja atau mengangkat seorang raja menggantikan dia, tetapi sekaligus bahwa harus juga ada yang melayani dalam bait Allah. Bapak-bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kenapa harus yang usia 30 tahun? Kotong sekarang kecil-kecil juga bisa melayani toh. Menyanyi sama seperti tadi anak-anak pari itu melayani puji-pujian dalam gereja. Tetapi Daud harus pakai tentukan usia ini baru bisa melayani. Kenapa harus usia 30 tahun ke atas? Usia 30 tahun yaitu usia antara kematangan diri. Kematangan diri ini adalah bahwa dalam tahap ini pertumbuhan fisik dan fungsi jasmani menjadi seimbang, mampu untuk bertingkah laku sesuai dengan ketentuan sosial, moral, dan intelektual. Artinya bahwa dia sudah dewasa pas-pas, su bisa bikin segala sesuatu, su bisa pikul tanggung jawab. Maka yang pertama alasan Daud adalah usia 30 adalah usia kematangan. Itu orang sudah dewasa dalam berpikir, dalam ambil keputusan, dalam bertindak dan seterusnya. Sudah memiliki tanggung jawab. Dia sudah kerja lapas-lapasan. Begitu kalau tunjuk dia angkat tangan. Tetapi kalau selesai dan kemudian itu kerja datang, dia bilang, aku gak bisa, Pak. Sorong sadi yang lain. Itu waktu beta angkat tangan karena aku naskek. Usia 30 adalah usia kematangan. Sehingga Daud memilih usia 30 untuk kemudian disodorkan kepada Bani Lewi dalam bekerja di bait suci Tuhan. Yang kedua, kenapa harus usia 30 tahun? Yang tadi saya bilang bahwa usia orang bekerja dengan penuh tanggung jawab adalah 30 tahun. Dia akan bertanggung jawab penuh dengan apa yang dia kerjakan. Bahkan dia akan memiliki visi ke depan, tujuan ke depan dengan melihat kualitas-kualitas yang baik. Bukan hanya terima kerja sebentar son bikin. Itu jadi soal. Yang ketiga, kenapa harus usia 30 tahun? Bapak mama saudara, hasil survei atau hasil penelitian membuktikan usia 17 itu orang masuk usia dewasa. 20, 30, 40, 50, 60, 70. Itu usia bukan kematangan sama masak. Kenapa sehingga usia itu yang dipilih? Hasil survei membuktikan bahwa usia 17 sampai dengan 70. Lebih banyak orang menghabiskan waktu untuk hal-hal di luar peribadatan atau pelayanan. Orang lebih berpikir ke mana cari doi banyak. Karena itu hari Minggu itu tugas penatua diaken dengan pendeta. Mau gereja ada orang kok, son ada gereja kok. Itu bukan kotong pembagian. Hari Minggu orang lebih berpikir lebih tidur angkat selimut tutup kepala diam-diam. Tak usah dengar itu bunyi lonceng gereja. Hanya bikin sakit telinga. Itu yang dewasa-dewasa dong yang bikin. Karena dalam gereja itu kebanyakan anak sekolah minggu. Amin kok. Usia ini karena orang lebih banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal di luar peribadatan dan pelayanan. Itu hasil survei yang membuktikan. Karena itu bapak-bapak saudara di usia 23, 20 sampai dengan seterusnya,
tahun itu orang pakai untuk kerja. 16 tahun full dalam dia masa hidup. Kalau dia hitung seluruh hanya ada 16 tahun dia kerja. Kerja yang baik dan son baik. Kerja tanggung jawab dan kerja cari muka. Kerja supaya orang puji. Kerja untuk cari nama. Kerja untuk jaga nama. Itu hanya 16 tahun dari usia 17 sampai dengan usia 70 tahun. Ada di sini yang 70 tahun kok. Mau bawa berapa tahun mama? Wih. 16 tahun saja kita bekerja. 8 tahun orang pakai untuk nonton. Nonton orang yang kerja. Nonton pelayanan. Nonton majelis saat pelayanan. Orang pakai untuk nonton TV, nonton di HP. Itu kalau dihitung dari usia 17 sampai dengan 70 tahun. Ada 6 tahun kita buang percuma, hanya 8 tahun. Kita buang percuma hanya untuk nonton. Ada 6 tahun orang pakai untuk jalan-jalan. Bajalan sini sana. Bajalan PTKI, bajalan PTKWP Malaysia. Pulang datang di Mio Pinefokoko. Nah, kuen kefa. Orang pakai waktu dalam masa hidup 17 sampai 70 tahun. Dia pakai 6 tahun untuk jalan-jalan. Baik kok jalan-jalan pi yang baik. Tapi kalau jalan-jalan pi yang terbaik ini jadi soal. Sebentar bikin pusing banyak orang. Jalan-jalan pi rekreasi, jalan-jalan pi refreshing, jalan-jalan pi cari tempat wisata untuk bas selfie. Kalau kita umur panjang sampai dengan 70 tahun, maka ada 6 tahun kita pakai untuk jalan-jalan. Tapi ada juga yang jalan-jalan di tempat, dia pekerja sonde jalan. Ada yang jalan maju. Itu puji Tuhan. Tetapi ada yang jalan mundur. Itu yang menenu. 6 tahun ini orang pakai untuk jalan-jalan. Dari 17 sampai 70. 6 tahun untuk makan. Jadi bapak mama kotong hidup ini. Kalau kotong mau hitung dari 0 bulan. Kotong lahir sampai dengan usia 70 tahun. Kalau kotong mau rangkum semua hanya ada 6 tahun. Kotong makan. Artinya bahwa 365 hari. Dikali makan 3 kali Tetapi ada juga yang makan tambah. Kalau dalam satu hari itu dia bisa makan 5 kali. Begitu pekerja pagi jam 7. Tiba-tiba jam 8 dia Salam. Tenasa Mama Auna usi. Terus dia pulang. Ini pikebun. Jam 9 dia datang lagi. Salam. Sa. Auna usi neno inua. Jam 10 dia datang lagi. Dia pulang dia datang lagi. Salam mama. Sa. Auna usi. Neno iteon 3 kali. Jam 11 dia pergi lagi. Mama Auna. Hai neno ilong. Usi. Ini 4 kali pas jam 12 teng itu makan siang. Dia makan 5 kali kerja son jalan. Begitu kita lihat istri jalan mundur ke belakang, dia semakin maju ke depan. Tanya bapak soniko KB ko hisulaman. Amen ko. 6 tahun itu orang pakai untuk makan. Ada yang makan baik, ada yang makan son baik, ada yang makan ikut aturan, ada yang makan son ikut aturan. Itu 6 tahun. Kalau kita mau hidup dari kita masa hidup sampai dengan usia 70 tahun, betul tambah 80 karena firman Tuhan hanya stop di 70. Amin kok. Jangan sampai ada yang mau tambah. Amsal bilang jangan menambahkan
firman yang tadi pagi kami baca. Itu 6 tahun kotong pakai untuk makan. 4 tahun setengah orang pakai untuk bersantai. Hanya 4 tahun setengah sedalam kotong masa hidup. Lebih banyak itu orang peras otak, peras keringat, hidup dengan stres. Karena hanya 4 tahun setengah saja dia pakai untuk santai. Kalau dia punya prioritas ini tahun harus TJPS itu 30 ton, maka dia akan berpikir keras bagaimana 30 ton itu ada. So dia ada waktu untuk bersantai. Hari-hari dia pun kerja, ini jagung. Sampai lupa berdoa. Tidak ada waktu untuk tentunya bersantai karena 4 tahun setengah. Tetapi ada orang juga yang memanfaatkan dengan baik 4 tahun setengah itu waktu untuk bersantai. Karena itu dia nonton. Tunggu kok dong kerja habis. Lalu itu kerja gampang. Itu karena apa? Atau in apehet. Dia lebih banyak santai. Begitu sampai orang panen jagung. Dia kasalah Tuhan Allah. Ini tahun ini seharusnya beta dapat sekian ton. Tapi Tuhan Allah ini kasih berkat beda-beda. Masa kasih di sana begitu banyak, beta pun sedikit. Dia mulai menghitung-hitung. Tetapi kalau kita lihat hasil survei ternyata bahwa dia lebih banyak pakai untuk santai. 4 tahun tentunya waktu dimana kita akan mengalami sakit ringan. Yang kepala sakit, pilek, demam, itu sakit ringan. 4 tahun kalau kita hitung kotong masa hidup. Kotong tambah jumlah. Ternyata betul 4 tahun nanti. Ada sejumlah 4 tahun kotong sakit ringan. Yang sakit kepala itu karena pikiran. Yang pertama kanker, kantong kere. Itu ada di mama-mama. Amin kok mama-mama. Jadi selama 4 tahun itu dia buang waktu percuma dengan kemudian dia hanya duduk dan berpikir. Kemudian dia sakit kepala hari-hari. Tenasa, anak kena men. Kenapa ke kepala sakit? Loid kan muis. Masih unu teme kan muif. Usik. Penyakit ringan itu datang karena kotong terlalu banyak berpikir yang sonde penting. 2 tahun. Tentunya waktu untuk berdandan. Ini mama-mama sudah dandan setiap hari. Jangankan sisir rambut. Kalau begitu bangun pagi itu dia mulai sudah sama seperti tentara Republik Indonesia. Dari pagi jalan pidatang kau lihat rambut sudah fruit. Mama kenapa? Kalau soalnya lihat dari pagi beta urusan lu dan bapak dengan semua barang kok. Sampai ini rambut soal sisir-sisir. Soal cuci muka juga. Soal sisir rambut juga. Kalau dihitung-hitung sampai dengan usia 70 tahun orang hanya berdandan 365 hari dikali 2 tahun saja untuk urus diri baik-baik, untuk urus muka baik-baik, untuk urus kuku dong baik-baik, untuk gosok daki dong berdandan. Hanya 2 tahun. Dan tentunya bapak-bapak saudara, hanya 6 bulan waktu total orang bisa menyediakan waktu beribadah dengan Tuhannya. Amin. Yang sudah ada absen di ini gereja ini untuk kebaktian saya catat itu hanya penatua misa. Itu kalau kedukaan saya baru dikasih tahu bilang beta jalan pisindul dari kedukaan. Tetapi selain daripada itu orang anggap enteng ini waktu beribadah. Kalau dihitung secara penuh hanya 6 bulan kotong berjumpa dengan Tuhan. Kalau seandainya dia hanya kasih itu nafas itu 6 bulan, lu mati. Amin kok? Amin. Sampai dengan usia 70 tahun ini orang hanya rindu berjumpa dengan Tuhan 6 bulan. 30 kali 6. Yang bawa kalkulator hitung sudah. Lebih banyak dari waktu jalan-jalan, lebih banyak dari waktu tidur, lebih banyak dari waktu kerja, lebih banyak dari waktu makan. Bahkan terlebih lagi lebih banyak dari waktu bernapas. Bayangkan kalau setiap detik, setiap helaan napas. Kemudian kotong kasih dia hanya 6 bulan saja. Pulang kau sadar
dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Soalnya ada yang mau amin. Amin. Kau tahu mengaku sah. Kau dalam gereja justru apa-apa Bapak Mama. Daripada di luar berbuat pengakuan aneh-aneh tuh. Lebih baik mengaku dalam gereja kemudian son bikin lain. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Penelitian ini bisa saja menunjukkan bahwa kita belum dapat mengelola kehidupan dan membagi tugas dengan baik dan maksimal. Dalam kehidupan sekuler atau kehidupan jasmani maupun dalam kehidupan rohani atau kehidupan pelayanan. Kau sendiri bisa bagi dengan berimbang. Karena yang ada adalah kita lebih mengutamakan yang sekuler atau kehidupan jasmani kita. Ada amin kok? Bangun pagi itu hari Minggu, jangan omong kosong, masa bubur duluan. Makan kau isi perut, habis itu baru kemudian pergi gereja. Itu sudah memenuhi kebutuhan jasmani. Mandi itu memenuhi kebutuhan jasmani. Soalnya ada orang yang kemudian dia hanya korek tai mata, so kemudian datang di gereja. Atau ada yang begitu? Ini sekarang air limpah di Mio Bapak Mama. Jadi jangan ada yang bilang ada begitu. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa hanya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dalam hal ini hasil survei bilang hanya 6 bulan kehidupan beribadah. Karena itu jauh sebelum itu tentunya Raja Daud telah membagikan etos kerja. Di mana ada jumlah untuk menguasai pekerjaan dalam rumah Tuhan, lebih banyak orang di sana. 24.000 kalau kita bandingkan bagian firman Tuhan tadi, yang kerja dalam rumah Tuhan itu 24.000. Katong sonde di sini itu lain. Begitu sampai dengan pemilihan majelis, kok katong lihat ini wakil ketua sudah banget, sekretaris sudah tua banget, penatua persekutuan doa apalagi. Yang muda-muda sudah akan memberi diri dengan banyak alasan, masih sibuk kerja ini dan itu, masih cari masa depan. Masa depan belum jelas, Imam Pendeta. Dicari di mana? Ada begitu banyak alasan. Karena itu tentunya Daud menentukan anak-anak Musa dari Bani Lewi untuk kemudian mendapatkan tugas pembagian kerja dalam pelayanan dan dalam mengelola, supaya lebih tertata dan terarah, supaya tidak terkesan ada baku rampas kerja, tetapi supaya tidak ada yang merasa diri juga lebih utama dari yang lain dan yang lain diabaikan. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya bahwa firman Tuhan yang datang dan memberkati kita di minggu pagi hari ini, budaya kerja merupakan bagian dari budaya hidup. Budaya kerja merupakan bagian dari budaya hidup, baik itu kerja sekuler maupun kerja rohani, kerja untuk jasmani atau kerja untuk pelayanan. Dan dalam kerja itu orang juga harus memiliki tujuan, memiliki dan memberi dampak positif untuk pribadi, untuk keluarga, untuk sesama. Tetapi dalam hal ini bukan supaya sebentar kita dipuji makan puji, atau supaya kita cari muka dan dapat muka, atau supaya pukul dada. Tetapi tentunya dalam hal ini maksud bagian ini, budaya etos kerja, supaya di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Supaya Tuhan dipermuliakan, supaya bukan kita yang ada di depan tetapi Tuhan yang ada di depan. Supaya jangan kita punama tetapi Tuhan punama. Tetapi tentunya juga bahwa bekerja dalam takut akan Tuhan. Kita ada di minggu-minggu bulan bahasa dan budaya. Tema Sinode Gemit hari ini melestarikan budaya dan memuliakan Tuhan. Tentunya bahwa Raja Daud telah mewariskan kehidupan bekerja dalam menata dan mengelola, baik dalam kehidupan sekuler atau kehidupan jasmani tiap hari, ataupun dalam kehidupan bergereja, kehidupan beriman, kehidupan orang percaya, dalam menata, dalam melayani di gereja. Ini tentunya sudah ada jauh sebelumnya.
Dan tentunya bahwa ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tentunya juga Bapak Maba saudara orang beriman, bahwa dalam minggu-minggu bulan bahasa dan budaya, mari kita bersama-sama melihat bagian firman Tuhan ini. Kita merenungkan dengan benar. Bekerja bukan untuk diri sendiri atau jasmani, tapi juga bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan bekerja karena kita dipaksakan, tetapi bekerjalah karena Tuhan memberikan kekuatan. Mari kita pulang dalam perenungan firman Tuhan hari ini, sambil kita melihat bahwa Allah memberikan dan memampukan kita dengan kasih kuasa-Nya. Tuhan memberkati kita, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.